Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas UTS saya, UTS Pemodelan dan Simulasi tentang literatur review artikel bertema pemodelan dan simulasi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Fiskardani dengan NIM 22051211414 dari kelas Sistem Informasi A 2022. Materi yang akan saya sampaikan saya bagi menjadi tiga, yaitu pendahuluan, pembahasan, serta kesimpulan. Yang pertama, pendahuluan. Literatur review atau kajian pustaka bertujuan untuk mendapatkan landasan teori yang bisa mendukung pemecahan masalah yang sedang diteliti. Kali ini saya akan membuat literatur review bertema pemodelan dan simulasi dari beberapa artikel yang nantinya akan mampu memudahkan seseorang dalam melakukan suatu penelitian untuk mendapatkan pemecahan masalah dari apa yang ditelitinya yang berkaitan dengan pemodelan dan simulasi, atau bisa disebut sebagai referensi penelitian. Dalam membuat literatur review, biasanya akan menggunakan sebuah tabel yang berisikan beberapa informasi penting mengenai sebuah artikel yang dapat mudah untuk dipahami seseorang. Selanjutnya pembahasan. Literatur review kali ini bersumber dari 5 artikel yang bertema pemodelan dan simulasi, dan akan ditampilkan pada sebuah tabel yang berisikan informasi singkat dan penting agar seseorang mampu mendapatkan informasi penting dari suatu literatur review. Ini tabel literatur review. Ini artikel yang pertama dengan autor Cynthia Ratnasari, Nino Radian, dan Eko Likwidanu. Artikel ini dibuat disahkan pada tahun 2018 dengan judul Pemodelan dan Simulasi Sistem Antrian Pelayanan Konsumen Gerai McD Solo Grand Mall dengan Arena. Masalah yang ada di artikel ini adalah antrian yang tidak terkondisikan di gerai McD Solo Grand Mall yang menyebabkan kerugian untuk gerai McD Solo. Nah, tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui dan memsimulasikan model antrian di McD Solo Grand Mall dengan menggunakan software Arena. Metode yang digunakan adalah pengumpulan data yang diperlukan dengan cara observasi langsung. Setelah itu dilanjutkan dengan pencarian masalah menggunakan metode activity cycle dan diagram ACD. Dan metode activity cycle diagram atau ACD. Dan dilanjutkan dengan pembuatan simulasi dalam bentuk modul melalui software Arena. Hasil penelitian di artikel ini adalah pembuatan simulasi usulan dalam bentuk modul melalui software Arena dan keefektifan serta keuntungan dari simulasi usulan tersebut. Selanjutnya, ini literatur review dari artikel yang kedua dengan autor Anugrah Putra Eko, Muhammad Niko Sona, Ahmad Fauzi Saputra, dan Dwi Roliawati. Artikel ini disahkan pada tahun 2019 dengan judul Pemodelan dan Simulasi Antrian Pendaftaran Driver Gojek di Sidoarjo. Masalah yang ada pada artikel ini itu adalah antrian pendaftaran driver Gojek baru di Sidoarjo. Selanjutnya, eh, tujuan dari artikel ini ialah untuk membantu mensimulasikan model antrian pendaftaran menggunakan model multi-channel multi-pass. Lalu selanjutnya metode yang digunakan pada penelitian ini adalah survei dan observasi.
survei dan observasi di lapangan langsung untuk mendapatkan hasil yang sesuai. Dan hasil penelitian ini adalah pembuatan model simulasi yang digambarkan secara source, model 2 dimensi dan model 3 dimensi yang menunjukkan hasil kerja yang efisien dan optimal pada Gojek di Sidoarjo sehingga tidak ada kendala dan jalan lancar. Selanjutnya ini artikel yang ketiga dengan autor Audi Ramadan, Safitra Aditya, dan Muhammad Afinil. Artikel ini dikeluarkan di tahun 2020 dengan judul Pemodelan dan Simulasi Rantai Pasok Mobil Honda. Tujuan dari artikel ini adalah untuk masalah yang ada pada artikel ini adalah efisiensi dan efektivitas rantai pasok dalam pengiriman mobil Honda perlu diperhatikan sebagai salah satu faktor fluktuasi harga mobil. Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini adalah untuk memodelkan rute rantai pasok mobil Honda menggunakan objek pengiriman mobil Honda dengan menggunakan metode agen based. Metode yang dilakukan adalah melakukan analisis pemodelan gini dengan cara wawancara dan observasi serta observasi secara langsung sehingga mendapatkan model saat ini. Setelah itu, melakukan pengumpulan informasi untuk membuat usulan pemodelan dan dilanjutkan pembuatan usulan pemodelan. Hasil penelitian dari artikel ini adalah pemodelan baru serta gambaran dari rantai pasok mobil Honda. Selanjutnya ini artikel keempat dengan autor Naufal Fitria Pratama, Ihliha Muzayyanah, Ainus Sukna L. Diana Putri, dan Dwi Rolyawati. Artikel ini dikeluarkan pada tahun 2020 dengan judul Pemodelan dan Simulasi Pengadaan Bahan Baku pada Home Industry Rebana. Masalah yang ada pada artikel ini adalah keefektifan pengolahan bahan baku sampai pendistribusian barang pada home industri Rebana yang dirasa masih kurang. Tujuan dari artikel ini adalah untuk memodelkan proses pengadaan pada home industry Muslim Group agar pendapatan produksi Rebana dapat lebih meningkat dengan menerapkan supply chain management (SCM). Metode yang dilakukan adalah melakukan pengumpulan data melalui wawancara. Setelah itu dilanjutkan pembuatan 2 dimensi, proses pengadaan, dan pembuatan disk maps proses pengadaan. Hasil dari penelitian ini adalah sebuah manajemen rantai pasok dapat mempermudah proses bisnis pada home industry Rebana, sebagaimana yang ditunjukkan oleh grafik serta disk maps yang telah dibuat. Selanjutnya ini artikel yang terakhir dengan autor Yanu Salahuddin, Wawan Setiawan, dan Fauzia. Artikel ini dikeluarkan pada tahun 2021 dengan judul Pemodelan Simulasi untuk Praktikum Teknik Otomasi Industri Berbasis MATLAB atau Simulink di SMKN 1 Kediri. Masalah dari artikel ini adalah kurangnya pemenuhan sarana praktikum sesuai kompetensi dasar yang diterapkan pada SMK untuk menciptakan capaian pembelajaran yang memuaskan sebagai gambaran ketercapaian kompetensi dasar. Tujuannya ialah untuk menawarkan teknik pembelajaran simulasi pada praktikum teknik otomasi industri berbasis MATLAB atau Simulink. Metode penelitian yang digunakan adalah penyelesaian yang dilakukan
Ada beberapa tahapan. Yang pertama, penentuan alat dan bahan pemodelan praktikum simulasi. Yang kedua, instalasi operating system dan software MATLAB atau Simulink di sekolah mitra. Yang ketiga, perencanaan model simulasi berbasis MATLAB atau Simulink sesuai KT yang ditentukan. Yang keempat, pengujian model simulasi pada peserta di sekolah mitra. Dan yang terakhir, penyusunan buku manual praktikum serta laporan hasil PKM. Dan hasil dari penelitian ini adalah model simulasi berbasis MATLAB atau Simulink dan buku manual praktikum yang berguna untuk membantu praktikum pada jurusan Teknik Otomasi Industri SMKN 1 Kediri. Kesimpulan literatur review mengenai artikel yang berkaitan pemodelan dan simulasi ini diharapkan bisa menjadi acuan referensi penelitian mengenai pemodelan simulasi yang berguna untuk memudahkan penelitian serta dapat menjadi acuan bagi seseorang yang ingin merancang sebuah literatur review. Baik, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.